Assalamualaikum Bu Desti. Waalaikumsalam Ibu Lera. Bagaimana kabarnya hari ini? Sehat, alhamdulillah. Alhamdulillah, sehat Bu ya? Iya, sehat. Oke. Nah, baiklah Bu, di pertemuan kita kali ini adalah pertemuan untuk praobservasi, yang mana nanti kan Ibu Desti akan disupervisi. Jadi ini adalah sebagai praobservasinya. Adapun kegiatan ini sebetulnya bertujuan untuk pengembangan diri kita sebagai guru, Bu ya. Nah, kita sebagai guru ini harus adanya pengembangan diri agar kita bisa menjadi guru yang semakin baik ke depan seperti itu. Jadi salah satunya itu dengan cara dilakukan supervisi, ya Bu ya. Nah, pada pelaksanaan supervisi nanti kira-kira kelas mana yang akan Ibu ambil untuk dilakukan proses pembelajaran? Nanti saya akan mengambil di kelas 10. Di kelas 10. Tepatnya di kelas 10-4. Nanti saya akan melakukan supervisi di kelas tersebut. Iya, jadi untuk kelas yang akan Ibu ambil nanti pada saat supervisi itu di kelas 10-4 Bu ya. Nah, kemudian rencananya untuk tanggalnya kapan Bu? Dan di jam pelajaran keberapa misalnya? Nanti untuk supervisinya mungkin besok di tanggal 30 Maret 2023 di jam pertama dan jam kedua. Oh iya, jadi untuk kita sepakati bersama, jadi untuk pelaksanaan supervisi untuk Ibu Desti sendiri itu dilaksanakan di tanggal 30 Maret, yaitu yang bertepatan di hari Jumat yang bertepatan di hari Kamis besok ya, dan di jam pelajaran 1 dan 2. Oke. Dari kegiatan praobservasi ini, nah tujuan di kelas nanti itu seperti apa Bu? Oke, di sini nanti saya akan mengambil untuk tujuannya sendiri itu yang pertama itu menganalisis dan mengembangkan isi debat itu yang pertama. Terus yang kedua itu ada mengonstruksi struktur. Nah, di dalam itu ada simpulan dari isi debat tersebut. Nah, itu nanti tujuan untuk pembelajarannya. Jadi tujuannya seperti yang sudah disampaikan tadi, yang mana Bu Desti menginginkan agar menganalisis dan mengembangkan isi dari suatu debat itu sendiri ya. Yang mana ini pas sekali dengan materi Bu Desti yaitu tentang debat ya. Tentang debat. Nah, itu tujuannya. Kemudian pada saat pelaksanaan supervisi nanti Ibu, kira-kira hal apa yang harus saya amati di proses supervisi tersebut? Nah, nanti untuk pas di supervisi yang harus diamati itu adalah keaktifan siswanya. Nah, karena di situ nanti kan kita akan berdebat, berargumen, nanti siswanya yang aktif. Nah, jadi untuk melihat ke dalam kelas itu adalah keaktifan siswanya sendiri. Oke, baik. Jadi nanti akan saya amati itu adalah bagaimana kita melihat keaktifan siswa itu dalam mengikuti proses pembelajaran itu ya. Nah, kemudian strategi apa yang bakal Ibu Desti terapkan di proses pembelajaran nanti Bu? Nah, untuk strategi sendiri saya mengambil di metode problem solving. Nah, ini itu memecahkan suatu masalah yang dimana nanti saya akan membagikan dua kelompok di kelas tersebut menjadi kelompok pro dan kontra. Nah, mereka nanti saling adu argumen. Nanti saya akan memberikan satu isu atau permasalahan yang terjadi sekarang. Seperti itu. Nah, nanti agar siswanya juga aktif, terus pembelajaran di kelas pun tidak bosan. Tidak membosankan. Terus keadaan kelasnya hidup. Nah, seperti itu. Jadi untuk strategi yang sudah Ibu Desti persiapkan untuk supervisi nanti itu luar biasa sekali ya. Jadi Bu Desti menerapkan metode problem solving yang mana nanti Bu Desti akan mengambil satu permasalahan atau isu-isu terkini gitu Bu ya. Nah, kemudian dari permasalahan dan isu-isu yang bakal Ibu ambil itu cara diskusikan dengan cara saling memberikan tanggapan, adu argumen seperti itu Bu ya. Nah, kemudian harapan Ibu Desti setelah adanya supervisi ini seperti apa? Untuk harapan saya mungkin nanti kedepannya saya mengharapkannya siswa itu agar keaktifannya itu terjadi di dalam kelas, terus diskusi dengan temannya, intinya keaktifan siswa lah di dalam kelas itu untuk pembelajaran di
kelas selanjutnya. Oke, jadi yang diharapkan Bu Desti ada peningkatan suatu keaktifan siswa dalam proses pembelajaran seperti itu Bu ya. Nah Bu, kalau misalkan dilihat di sini, misalkan kalau saya ambil skala rentannya dari 1 sampai dengan 10, nah ya itu kan kegiatan yang akan Ibu lakukan pada supervisi, yang mana Ibu sudah menentukan strateginya seperti apa dan lain sebagainya. Nah kalau misalkan dilihat dari skala itu, sekarang Ibu itu keaktifan siswa yang sesuai dengan tujuan Ibu Desti yang inginkan tadi itu skala sekarang itu berada di skala berapa tuh kalau rentannya dari 1 sampai 10? Saya menginginkan rentan ya untuk sekarang itu rentannya masih kecil, karena kan keaktifannya kan mungkin mereka masih malu, terus tidak percaya diri juga, jadi rentannya itu masih terlalu rendah. Iya, berapa Bu? Kira-kira kalau diskalakan 1 sampai 10 berada di berapa? Di 4. Oh, di 4. Di 4. Baiklah, semoga nanti ada peningkatan Bu ya keaktifan siswa dari setelah dilakukannya supervisi nanti Bu ya. Oke. Paling ini saja Bu untuk pertemuan kita kali ini di praobservasi. Nah untuk pelaksanaan observasinya yang mana dilakukan supervisi nanti Bu ya, kita akan melakukan supervisi yang insya Allah dilaksanakan besok. Semoga semuanya berjalan dengan lancar. Amin. Kemudian harapan, tujuan Ibu ke depannya terhadap siswa kita, mereka semakin menjadi lebih aktif dan lebih bersemangat seperti itu ya. Dan untuk Ibu sendiri harus tetap semangat. Tetap semangat juga Ibu Lela. Terima kasih. Iya Bu, sama-sama Bu ya. Siap. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berdoa dimulai. Selesai. menjadi isu-isu permasalahan di masyarakat. Ada yang ya itu juga kenaikan harga sembako itu menjadi salah satu isu terkini atau lagi hangat-hangatnya. Terus apa lagi? Ujian nasional. Oke, ujian nasional ya. Yang kedua ujian nasional. Terus apa lagi nak? Oke, harga BBM naik itu menjadi suatu permasalahan juga di masyarakat kita, apalagi sekarang sembako, bahan bakar itu terjadi peningkatan. Nah, terus ada lagi, Bu, ya? Karena sekarang kelas kita kelas 12 mau mengikuti ujian kelulusan, mungkin topik yang bagus untuk kita debatkan hari ini tentang ujian nasional, Bu. Oke, baik, Ale. Gimana kalau nanti kita sepakat mengambil materi ujian nasional? Iya. Baiklah, sekarang kita bentuk kelompoknya. Silahkan menuju ke kelompok masing-masing. Silakan diatur posisinya. Baiklah, di sini sudah ada 2 tim. Nah, di sini siapa yang ingin menjadi
Kemudian Perkenalkan, nama saya Silul Yusuf. Nama saya Nasyar Indra. Selanjutnya pada tim oposisi kami persilakan. Perkenalkan, nama saya Arina Sofiyanu. Nama saya Alicia Indra. Baik, selanjutnya silakan untuk tim masing-masing menyampaikan pendapat. ujian nasional sejak lama dijadikan tolak lulusan dari satu jenjang pendidikan jenjang pendidikan yang tinggi. Namun tampaknya hal ini tidak lagi efektif. Alih-alih memberikan dampak yang baik, siswa jadi lebih merasakan dampak buruk. Salah satu dampak buruk ujian nasional adalah menambah beban siswa. Maka dari itu, dengan dihapuskannya ujian nasional, beban psikologis siswa juga akan berkurang. Jadi, ujian nasional yang tidak efektif ini seharusnya dihapuskan saja. Selanjutnya silakan untuk oposisi menjalankan saya. Saya kurang setuju dengan pendapat afirmasi. Menurut saya ujian nasional masih tetap efektif. Dengan adanya ujian nasional, siswa akan termotivasi dalam belajar. Ada target yang ingin mereka capai sehingga mereka akan berusaha dengan keras. Apalagi beberapa sekolah menjadikan nilai ujian nasional sebagai penentu penerimaan peserta didik baru. Hal ini tentu akan semakin memotivasi siswa untuk belajar lebih giat dan demi mendapatkan nilai ujian nasional yang tinggi. Dengan dihapusnya ujian nasional, siswa akan menjadi kurang termotivasi dan pada akhirnya akan malas belajar. Baiklah, kesempatan ini. Menurut saya, kemampuan seseorang tidak hanya ditentukan dari nilai ujian nasional saja. Bahkan, obsesi mendapatkan nilai ujian nasional yang tinggi demi masuk ke sekolah favorit telah menuntun para siswa untuk berbuat curang. Hal ini tentu sudah bukan rahasia lagi. Beberapa siswa giat mengikuti bimbingan belajar di lembaga-lembaga tertentu untuk mendapatkan kunci jawaban dari ujian nasional. Tak jarang mereka rela untuk membayar mahal demi kunci jawaban tersebut. Bukan hanya itu saja, ketika ujian nasional berlangsung, tak jarang para siswa bekerja sama dengan saling mencontek. Bahkan beberapa guru juga membantu para siswa untuk memberikan jawaban. Kalau sudah begini, apakah Anda masih yakin bahwa ujian nasional masih efektif untuk menentukan kelulusan seorang siswa? Selanjutnya kesempatan pada tim oposisi. Baiklah, terima kasih atas kesempatannya. Menurut saya masih menganggap ujian nasional menjadi penentu kelulusan dan masih efektif. Terlepas dari kecurangan, menurut saya sendiri, kecurangan pasti terjadi di mana-mana. Nah, untuk hal tersebut pasti bisa diminimalisasi. Pemerintah telah mengadakan ujian nasional berbasis komputer. Hal itu untuk menekankan angka kecurangan yang telah terjadi. Selain itu, ujian nasional juga tetap dibutuhkan. Hal ini akan membuat para pelajar untuk menjadi lebih giat belajar dan tidak menganggap bahwa pelajaran itu hal sepele dan acuh tak acuh untuk belajar di sekolah. Oke, baik. Nah, di sini di kedua tim ini sudah memberikan penjelasan pendapatnya masing-masing. Nah, kepada kedua tim oposisi dan afirmasi, di sini silakan memberi penegasan dari masing-masing tim. Silakan tim afirmasi terlebih dahulu memberikan penegasannya terhadap pendapat ujian nasional sekarang. Terima kasih. Memang benar, siswa akan semakin giat belajar dengan adanya ujian nasional. Akan tetapi, hal tersebut akan membimbing siswa kepada suatu konsep yang keliru. Debat yang kita laksanakan pada pagi hari ini, saya sebagai moderator atau tim netral ini tidak mendukung siapapun. Menurut saya, rasanya ujian nasional belum efektif untuk dilakukan karena sebagai konsep kelulusan. Baiklah, berakhir debat pada
Jadi kita di sini tidak hanya beradu argumentasi, jadi di sini kita sama-sama berbagi ilmu dan sama-sama belajar dari yang tidak tahu menjadi tahu. Terima kasih Ali. Baiklah, telah sampailah kita pada penghujung pembelajaran kali ini. Beri aplaus semuanya untuk kalian. Atas debat pada yang sudah kita lakukan berbagi ini. Semoga Ibu ingin menanyakan perasaan kalian setelah melakukan pembelajaran kali ini itu seperti apa? Senang terus? Senang terus? Seru terus? Nah, semoga kedepannya Ibu harapkan dengan pembelajaran kali ini kalian menjadi lebih tahu, menjadi lebih percaya diri lagi, terus tahu tentang informasi apapun di luar sana. Terima kasih, Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu Desti, Bu Alidi. Baiklah Bu Desti, alhamdulillah hari ini kita di kesempatan pasca observasinya. Nah, sebelum itu di sini saya mau memperkenalkan PP saya Bu Desti. Beliau adalah Pak Widi Setiawan, PP saya, pengajar praktik saya di JGT angkatan 7 ini Bu Desti. Oke, sebelum nanti kita akan memulai pasca observasinya, saya berikan kesempatan kepada Pak Widi Setiawan selaku PP saya, siapa tahu ada arahan yang mau disampaikan kepada Pak Widi. Saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah pagi hari ini kita diberikan kesempatan bisa bertemu pada Ibu Lela Sari sebagai CGP dengan Ibu Desti ya. Mudah-mudahan yang direncanakan pada hari ini bisa berjalan untuk observasi. Silakan nanti dilaksanakan. Oke, terima kasih observasi. Ya, observasi. Silakan. Oke, terima kasih Pak Widi. Baiklah, di sini kami akan memulai langsung untuk pasca observasinya Pak ya. Ya, silakan. Halo Bu Desti. Ya, halo Ibu Lena. Ya, apa kabarnya? Alhamdulillah baik. Baik, alhamdulillah Bu Desti ya. Sehat Bu ya? Ya. Alhamdulillah. Masih puasa Bu Desti? Masih Bu. Alhamdulillah. Semoga kita diberikan keberkahan dalam menjalani puasa ini seperti itu ya. Amin. Nah, baiklah Bu Desti, di kesempatan kali ini kita akan melaksanakan lanjutan dari kegiatan kita sebelumnya, yang mana di hari sebelumnya kita sudah melaksanakan praobservasi. Kemudian setelah itu saya juga sudah melihat Ibu Desti. Nah, pada waktu itu kan Ibu Desti sudah melaksanakan supervisi mengajar di kelasnya ya. Nah, baiklah, di sini Bu Desti ada beberapa hal yang mau saya tanyakan terkait dari supervisi yang kita laksanakan kemarin itu. Nah, apakah menurut Bu Desti tujuan pembelajaran yang Ibu Desti inginkan itu sudah mulai tercapai atau bagaimana? Iya, kemarin kita kan sudah melakukan supervisi ya Iya. di kelas 10. Iya. Nah, untuk tujuannya sendiri itu, tujuan pembelajaran kemarin itu sudah mulai tercapai. Nah, sudah mulai terlihat analisis isi debatnya yang dikembangkan, terus seperti isu, permasalahan dan topik yang diangkat itu sudah mulai kelihatan. Oke, jadi alhamdulillah Bu Iya, ya. alhamdulillah. Sesuai tujuan yang diinginkan sudah mulai terlihat yang dihasilkan dari pembelajaran tersebut ya. Alhamdulillah. Nah, kemudian kemarin itu kan hal apa yang ingin Ibu kembangkan pada saat di observasi kemarin Bu? Yang ingin Ibu kembangkan pada saat itu? Selama mengikuti pembelajaran itu yang kemarinnya yang saya dapati bahwa keaktifan siswa itu sudah mulai muncul lah, sudah mulai meningkat Bu. Nah, kan kemarin kan memang saya ingin melihat keaktifan siswa itu seperti apa kan, yang dari sebelumnya memang belum aktif, tapi sekarang yang setelah melakukan supervisi supervisi kemarin bahwa saya melihat keaktifannya itu sudah mulai muncul. Alhamdulillah. Iya, alhamdulillah. Jadi kemarin ini dari yang hasil kita sebelumnya di praobservasi
di situ Ibu Desti mau mengembangkan keaktifan siswa ya, yang mana biasanya di pembelajaran tersebut masih banyak siswa yang belum aktif. Di sini Ibu Desti menginginkan pembelajaran itu siswanya untuk lebih aktif, dan alhamdulillah saat pelaksanaan supervisi kemarin siswanya sudah mulai menunjukkan keaktifan Bu Desti dari sebelumnya luar biasa sekali, alhamdulillah ya. Oke, nah kemudian kan pada saat Bu Desti di supervisi kemarin, menurut Bu Desti bagaimana jalannya Bu? Apakah baik atau gimana Bu? Kalau dari strategi itu kemarin kan pemecahan masalah, pemecahan masalah. Nah di situ tuh kita lihat di dalam pemecahan masalah itu dalam tekniknya debat, yang dimana mereka itu ikut dalam kegiatan debat, terus sudah bisa memecahkan persoalan, bisa memecahkan isu, sudah bisa seperti memecahkan topik yang sudah diangkat kemarin. Nah itu mungkin pemecahan masalahnya tuh mereka sudah bisa memecahkan masalahnya sendiri. Mereka sudah mulai bisa memecahkan masalah, kemudian kayak berdiskusi untuk menyelesaikan bersama. Jadi ada proses itu Bu Desti ya. Oke. Nah kemarin tuh pada saat pembelajarannya seperti apa kemarin itu Bu? Pada saat mereka debatnya? Mereka pada waktu saat debat kemarin itu saling adu argumen. Jadi di sini Bu Desti membagikan kelompok seperti membagikan kelompok, ada kelompok afirmasi dan kelompok oposisinya. Mereka ada tim pendukung sama tim yang kontra. Jadi mereka saling adu argumen tentang topik yang diangkat kemarin. Oke, luar biasa sekali Bu ya. Kemarin juga saya sudah melihat pembelajaran yang Ibu Desti berikan. Memang di situ sudah Bu Desti membagikan kedua kelompok tersebut ya. Oke, dan sudah mulai menunjukkan keaktifan dari masing-masing kelompok dan dari siswa itu sendiri ya. Nah, kalau misalkan kita ambil ke dalam skala penilaian dari proses sebelumnya kan Bu Desti menyampaikan kemarin sebelumnya berapa Bu Desti skalanya? Skalanya itu masih turun sekali di angka 4. Masih 4 ya. Setelah dilakukan supervisi kemarin itu bagaimana Bu? Apakah ada peningkatan atau bagaimana? Setelah dilakukan observasi kemarin, supervisi maksudnya, keaktifan atau apa sih sudah mulai menunjukkan peningkatan gitu. Sudah mulai menunjukkan peningkatan yang sebelumnya di angka 4 skalanya, skala penilaiannya, terus sekarang sudah naik ke angka 7 penilaiannya. Alhamdulillah ya. Jadi benar-benar ada peningkatan untuk keaktifan siswa yang Ibu harapkan ya, yang awalnya karena tujuan Ibu dan harapan Ibu menginginkan siswa ini untuk keaktifannya meningkat, dan ternyata alhamdulillah kemarin itu siswa sudah menunjukkan keaktifannya. Alhamdulillah ya. Oke Bu Desti, mungkin untuk pertemuan kita kali ini di pasca observasi cukup sampai di sini. Nah, seperti biasa tetap semangat terus kita untuk menjadi guru yang lebih baik ke depan, untuk yang terus bisa memberikan pembelajaran yang lebih baik untuk si anak-anak kita ya. Terima kasih Bu Lela. Iya, supervisinya kemarin. Iya, sama-sama Bu Desti. Oke, alhamdulillah sudah lumayan, tinggal nanti untuk ke depan ada peningkatan terus untuk ke depan. Itu saja, terima kasih. Oke, terima kasih Pak Widya selaku PP-nya. Untuk pertemuan kita hari ini saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.